Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Guru Indonesia, perkenalkan kami dari kelompok SMP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8. Kami di sini akan mencoba mempraktikkan coaching supervisi akademik dan perkenalkan nama saya Rofi Udin dari SMP Negeri 1 Jombang dan teman-teman Saya binti Muamalah dari SMP Darul Ulum Jombang dan sebelah Saya dari Pak Eko, SMP Negeri 2 Horo. Baik, semoga video ini nanti akan menginspirasi kita semua sebagai guru yang nanti akan menjadi guru penggerak. Semoga kita nanti menjadi generasi hebat, mencetak anak-anak yang luar biasa menjadi pemimpin negeri ini. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Binti. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik sekali, semoga Bu Binti juga demikian. Alhamdulillah. Oke, Pak, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya. Iya. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching ini, kita perlu ngobrol-ngobrol sebentar terkait rubrik penilaian. Iya. Nah, pada saat coaching nanti, saya akan mengamati Bapak sebagai coach dan Pak Eko sebagai coachee. Nah, untuk nanti yang apakah nanti percakapan coaching yang dilaksanakan Pak Rofi dan Pak Eko nanti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Rofi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Kemudian bagaimana coachee merespon pertanyaan-pertanyaan Pak Rofi nanti? Iya. Dan juga jangan lupa ketika coaching dilaksanakan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Iya. Nah, selanjutnya Pak Rofi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa ya yang ingin Pak Rofi kembangkan pada coaching kali ini? Saya menitik beratkan pengembangannya pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Memberikan pertanyaan Dari berbobot. 3 kompetensi itu saya lebih menitik beratkan ke situ. Karena untuk mendengarkan dengan baik, hadir secara penuh itu nanti saya upayakan. Tetapi yang paling utama adalah tentang memberikan pertanyaan berbobot itu yang ingin saya kembangkan. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Rofi selain present, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, yang ingin lebih dikembangkan secara spesifik itu adalah memberikan pertanyaan berbobot. Yang ketiga. Oke. Lalu kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Rofi tercapai dalam coaching kali ini? Ya, jadi dengan saya menitik beratkan pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, indikator ketercapaiannya adalah ketika nanti coachee mampu menemukan solusi yang terbaik atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam pembelajaran. Itu indikatornya, jika itu tercapai maka saya menganggap telah berhasil coaching ini. Oke, terima kasih Pak Rofi atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Mungkin cukup sekian dulu observasi kita. Iya, Bu. Selanjutnya silakan Bapak Rofi melakukan proses coaching bersama dengan coachee dan semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rofi. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari-hari ini memang cukup padat, Pak Rofi. Baik. Iya. Gimana? Kira-kira hari ini kita mau ngobrolkan tentang apa ini? Ini kalau hari ini, 1-2 minggu ini itu kan memang jadwalnya padat. Akhirnya pada saat saya masuk ke kelas itu anak-anak saya belum bisa mengkondisikan anak-anak untuk pembelajaran yang saya itu masih belum maksimal gitu loh. Itu yang membuat resah saya itu. Jadi kalau saya boleh menangkap ini tentang keresahan Pak Eko karena begitu banyaknya tugas sehingga meninggalkan kelas. Ada jam kosong. Ya, ada keresahan di situ. Kira-kira mengapa kok sampai jam kosong itu, Pak? Ini kan selain saya sebagai waka Humpras, itu kan kadang-kadang strukturnya juga tidak jelas tugasnya. Jadi pada saat saya ada jam,
ada juga yang tugas yang harus dikerjakan itu di luar itu untuk harus diselesaikan pada saat itu. Walaupun pada saat malam harinya itu saya sudah mempersiapkan untuk masuk ke kelas, saya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata pada waktu hari H itu ternyata tidak bisa terlaksana karena ada tugas mendadak itu tadi. Jadi permasalahannya adalah acaranya berbenturan. Mana Iya. tugas yang harus dilaksanakan antara mengajar dengan tugas sebagai wakil kepala sekolah urusan sekolah, Mumpras. iya. Jadi Ini. tentang membagi tugasnya ini. Iya. Lalu menurut Pak Eko, solusinya bagaimana dengan keadaan seperti ini? Nah, ini nanti beberapa yang akan datang ini nanti saya akan coba untuk membuat skenario yang baru lah. Istilahnya ada 2 skenario. Ya. Jadi pada saat skenario pertama itu adalah skenario normal. Jadi Iya. saya mempersiapkan diri mulai dari tujuan pembelajaran, apa yang harus dilakukan di kelas pada saat itu. Ya. Yang saya berpikir inginnya membuat pembelajaran yang berdiferensiasi dari baik itu minat belajar, terus apa namanya produk hasil itu maunya saya itu juga bisa jadi satu gitu loh, jadi satu kegiatan. Iya. Nah itu untuk skenario yang pertama skenario yang pertama. Untuk skenario yang kedua, bila memang itu tidak bisa dijalankan, ada tugas yang mendadak dan harus saya meninggalkan kelas, maka minimal ada satu diferensiasi bahwa anak itu tetap bisa belajar dengan gaya belajar mereka masing-masing. Oke, iya. Jadi kalau saya boleh menangkap ini sudah masuk ke dalam rencana tindak lanjut ini. Rencana kan untuk mengatasi masalah ada, kalau saya boleh mengatakan ada plan A, plan B. Iya, ada gitu, plan A, plan B, nanti. skenario pembelajaran yang A jika menghadapi situasi begini, skenario 2 atau plan B jika menghadapi seperti ini. Iya. Wah, berarti sudah mulai menemukan solusi terbaik ini. Nah, menurut Pak Eko, kapan rencana itu dilaksanakan? Ini karena ini sudah pada minggu hari-hari yang ini nanti saya akan rencanakan di minggu depan ini nanti. Minggu depan. Karena materi yang minggu ini itu kan misalnya dalam minggu ini itu harus saya berikan 10, ini masih ada 5 yang bisa terserap. Maka dari itu nanti akan untuk minggu depan itu saya rencanakan sehingga materi yang kurang dari minggu ini itu bisa terserap secara keseluruhan dan ditambah dengan materi yang akan datang. Oke, baik. Jadi sudah merencanakan apa yang akan dilakukan, kapan dilaksanakan. Kalau saya boleh mengatakan begini Pak Eko, dengan kondisi yang tadi tidak bisa membagi waktu, itu kira-kira kalau dalam arti kepuasan itu ada di angka berapa itu? Di awal sebelum ada tugas mendadak, itu kepuasan saya mengharapkan kepuasan saya itu ada di 8. Iya. Kepuasan. Iya. Ternyata dengan adanya tugas mendadak sehingga kepuasan saya jadi menurun. Iya. Jadi 6,5. Oke. Oleh karena itu mungkin untuk minggu depan ini minggu depan dengan rencana saya nanti kepuasannya akan meningkat tetap menjadi 8 atau bisa lebih. Baik. Itu. Dengan angka 5 atau 6 tadi ketika belum mendapatkan solusi, harapannya nanti meningkat menjadi 8 atau bahkan 9 begitu mungkin ya. Iya. Ya, saya berharap Pak Eko mampu melaksanakan itu karena yang diharapkan adalah ini adalah solusi terbaik mungkin untuk kedepannya. Semoga ini ya. Iya. Rasanya mungkin waktu kita nggak banyak memang ya. Iya. Tapi kira-kira dari obrolan kita ini apa yang dapat kita dapatkan dari percakapan kita ini? Ternyata dari obrolan ini ternyata saya mempunyai mendapatkan solusi dari yang sebelumnya enggak saya pikirkan. Saya membuat 2 planning planning normal dan planning yang tidak normal. Dan mungkin bisa jadi planning yang kedua itu bisa terencana, bisa jalan
atau yang maksimal itu di planning yang pertama nanti. gitu. Iya, Iya, iya. iya. Baik, jadi dengan percakapan ini ternyata bisa kita ambil sebuah kesimpulan manfaat. Ternyata kita dari cakapan obrolan ini kita menemukan solusi Iya. dari mungkin permasalahan yang dihadapi Pak Eko di kelas itu, Iya. sulitnya bagi peran, bagi tugas, berarti akhirnya menemukan solusi. Maka kita harus siap dengan plan A, plan B. Plan B, Ya. iya. Saya berharap sih nanti minggu depan kita ketemu lagi Pak Eko, sehingga Ya. nanti saya bisa tahu bagaimana hasil dari treatment atau solusi yang diberikan dengan plan A atau plan B itu. Ya, Begitu Pak Eko ya? Iya, siap. Iya. Nah, rasanya kita harus akhiri percakapan atau obrolan ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Sehat selalu. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Pak Rofi. Tadi panjenengan sudah melaksanakan proses coaching. Iya. Dan tadi proses coachingnya juga berjalan dengan lancar. Nah, mungkin Pak Rafiq bisa menceritakan kira-kira apa saja tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Rafiq pada saat proses coaching? Ya, saya bisa bercerita bahwa coaching tadi sudah sesuai dengan yang saya rencanakan dengan menggunakan alur tirta. Kemudian saya mencoba menggunakan kompetensi coaching saya, yaitu berusaha untuk mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, dan saya berusaha untuk hadir secara penuh mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, dan sesuai dengan yang saya sampaikan di awal sebelum coaching, saya menitik beratkan pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Jadi saya berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot pada setiap coaching menyampaikan permasalahannya untuk memantik coaching memunculkan ide ataupun solusi-solusinya. Oke. Untuk selanjutnya Pak Rofi, apakah indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Rofi tadi tercapai pada proses coaching tadi? Iya, menurut saya sudah tercapai. Jadi indikator yang saya tetapkan itu kan bagaimana akhirnya nanti coaching dapat dengan sendirinya menemukan solusi terbaik untuk permasalahannya. Dan terbukti tadi dengan pertanyaan pemantik dari saya, akhirnya muncullah bahwa solusi yang didapatkan oleh coach adalah tentang pembelajarannya itu membuat plan A, plan B. Jika berhadapan dengan situasi begini, maka mungkin plan A yang terbaik. Jika berhadapan dengan kondisi yang berbeda, mungkin plan B yang terbaik. Jadi sudah menyiapkan solusi dengan plan A, plan B atau skenario pembelajaran 1 dan skenario pembelajaran 2. Jadi menurut saya indikatornya telah tercapai. Iya. Oke, Pak Rafiq. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali, Bu. Oke. Seperti yang dikatakan Pak Rafiq tadi, benar sekali bahwasannya proses percakapan coaching tadi yang dilakukan Pak Rafiq sudah sesuai dengan alur tirta, sudah tujuan sudah ada, kemudian hal-hal yang reality yang sudah dilaksanakan atau proses kejadiannya juga sudah tampak, kemudian aksi nyatanya, tanggung jawabnya juga sudah tampak. Kemudian untuk pertanyaan berbobot tadi Pak, saya tadi menangkap Pak Rafiq menggunakan pertanyaan mengapa. Oh iya. Betul Pak ya? Iya. Nah ini apakah tidak sebaiknya pertanyaan itu dihindari? Iya. Memang kadang masih belum bisa terkontrol kata tanya mengapa atau kenapa. Dan ini harapan saya nanti pada tahap berikutnya, pada coaching berikutnya nanti saya akan meminimalkan atau bahkan menghilangkan penggunaan kata tanya mengapa atau kenapa. Oke, seperti itu Pak. Oke. Secara keseluruhan tadi proses coaching yang dilakukan oleh Pak Rafiq, saya mengapresiasi sudah bagus sekali. Hanya itu saja mungkin yang perlu dikembangkan, perlu ditingkatkan lagi dalam memberikan pertanyaan berbobot. Iya, Bu. Oke. Mungkin itu saja Pak Rafiq yang bisa saya sampaikan. Mungkin kedepannya Pak Rafiq punya rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kompetensi tadi? Rencana tindak lanjut saya untuk coaching berikutnya adalah semakin mengasah keterampilan coaching saya atau kompetensi saya tentang presence atau kehadiran secara penuh, karena
kadang-kadang kita itu ketika banyak pikiran itu kadang-kadang masih melayang-layang. Jadi Iya, ini lebih betul. fokus ya, lebih fokus pada permasalahan ataupun coaching yang sedang kita hadapi. Itu yang mungkin Oke. langkah lanjut nanti. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif itu kan juga tidak mudah, Iya, butuh betul sekali. konsentrasi Iya. khusus. Dan yang paling penting adalah menangkap kata-kata kunci sekaligus memberikan pertanyaan berbobot. Itu yang harus terus saya asah demi perbaikan coaching-coaching saya berikutnya. Mungkin Oke, itu Bu. Ini. oke, terima kasih sekali Pak Rofi. Sukses selalu untuk Terima coaching-coaching kasih, terima berikutnya. kasih. Iya, Oke, terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila terdapat iya, sama-sama Bu, kekurangan. sama-sama Bu. Saya kira cukup sekian Pak Rofi Nggih, pertemuan nggih. kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.